Ketemu lagi kita di channel yang penuh imajinasi rumah gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Ini hari-hari terakhir kita berpuasa. Insya Allah dalam 4 hari ke depan atau bisa juga 5 hari ke depan kita memasuki Hari Raya Idul Fitri, hari yang kita tunggu-tunggu. Dan berbagai cara dilakukan dalam merayakan Idul Fitri. Dan salah satu yang tipikal, khas, khusus untuk kita bangsa Indonesia, apa yang disebut dengan mudik pulang kampung. Ya, ini satu tradisi yang hanya ada khusus khas di Indonesia atau ya barangkali di negara-negara Asia Tenggara. Apa yang dilakukan pada saat mudik? Terjadi migrasi besar-besaran dari kota ke desa, dari satu pulau ke pulau lainnya, dari satu titik ke titik lainnya. Migrasi besar-besaran ini adalah silaturahmi akbar antar warga bangsa yang secara periodik, biasanya saat Lebaran, mereka akan pulang kampung. Tentu di balik silaturahmi besar ini ada perpindahan kesejahteraan, kemakmuran para warga yang pulang kampung, berbagi rezeki dengan pengusaha-pengusaha transportasi, berbagi rezeki dengan berbagai macam pedagang selama dalam perjalanan. Kalau mereka jalan darat, kalau mereka sampai di kampung halaman, juga berbagi rezeki dengan kerabat dan hadirin tolan. Di balik itu semua tentu ada recovery dari tekanan-tekanan batin, ada kebahagiaan, ada tawariang, ada rindu yang terlepas, dan tentu saja ada rasa damai di hati. Sehingga setelah Lebaran, setelah mudik, mereka kembali ke tempat mereka beraktivitas, mencari kehidupan dengan semangat baru, dengan suasana batin yang baru, dan tentu saja dengan harapan yang baru. Teman-teman yang berbahagia, hari ini Bang Kica tak hendak berbicara soal mudik, karena kita semua sudah khatam, kita semua sudah paham apa itu mudik, bagaimana mudik dilakukan, berapa lama itu mudik, sensasi apa yang kita dapatkan pada saat mudik. Tapi Bang Kica ingin kita menggali kembali sesuatu yang sebenarnya kita sudah paham, kita sudah tahu, yaitu makna puasa bagi kita secara pribadi. Kita tahu di antara banyak ibadah wajib yang harus kita lakukan, sholat 5 waktu, membayar zakat, berhaji, atau katakanlah ritual-ritual yang sifatnya bukan wajib. Itu semua sepanjang yang kita tahu, ujung dari semua ritual yang kita lakukan, kita berharap ada balasan pahala, ada hitung-hitungan, ada mimpi terdalam kita, keinginan terdalam kita, ingin Allah senang, ingin Allah bersama kita, ingin Allah ridho terhadap apapun yang kita lakukan. Dan khusus untuk ibadah puasa yang kita tahu, itu Allah sendiri yang akan membalasnya. Tentu semua ibadah Allah yang akan membalasnya, tapi spesifik untuk puasa, ya puasa itu untukku, kata Allah. Kenapa ada kata-kata bahwa puasa untukku, untuk Allah? Kita pertama mau disclaimer dulu bahwa Bang Kica bukan ulama, tapi Bang Kica punya hak sebagai seorang muslim, bukan menafsirkan, menggali, mencoba mengkaji apa sebenarnya di balik kata-kata untukku tersebut. Kita tahu bahwa di dalam diri kita itu sejatinya ada fitrah ilahiyah, ada nilai-nilai baik ilahi yang tertanam pada setiap manusia, siapapun kita. Apa itu nilai-nilai
ilahiyah, nilai-nilai kebaikan yang sebenarnya secara build-up sudah ada di diri kita. Kita semua ingin didengar. Kita semua tidak tega melihat orang lain teraniaya. Kita semua berkehendak untuk bisa dapat berbuat banyak bagi manusia, bagi alam semesta, bagi peradaban. Kita semua ingin memberi, bukan menerima. Kita semua ingin menjadi orang yang berarti bagi orang lain. Menolong, tidak mau mencuri, tidak mau menyakiti, tidak mau berbohong. Ingin bermanfaat bagi alam semesta. Itu adalah nilai-nilai ilahiyah. Nah, nilai-nilai ilahiyah ini seringkali tergerus oleh hawa nafsu kita, oleh lemahnya pengendalian diri kita, oleh kuatnya pengaruh dari sesuatu yang merangsang kita secara fisik, secara material. Sementara nilai-nilai ilahiyah itu adalah sifatnya spiritual. Kebahagiaan bukan material, kebahagiaan adalah spiritual. Rasa kasih sayang bukan material, rasa kasih sayang adalah spiritual. Bahwa ekspresinya ada material, itu adalah semata-mata alat untuk memperlihatkan, untuk mengekspresikan kasih sayang. Jadi rangsangan-rangsangan material yang dikendalikan oleh hawa nafsu itu seringkali membuat kita lupa, seringkali membuat pahatan nilai-nilai ilahiyah yang ada di batin kita itu semakin kabur. Maka dengan berpuasa kita diajarkan kembali, diingatkan kembali, mari nilai-nilai ilahiyah ini menjadi kendali dalam setiap langkah hidup kita. Kita dilatih untuk menahan rasa lapar, rasa haus. Kenapa rasa lapar dan rasa haus? Karena seringkali apapun yang kita lakukan itu di-drive oleh kehendak nafsu kita, ingin makan, ingin mengamankan makanan, bukan hanya sekedar sekali, bukan hanya sekedar sehari, bukan sekedar sebulan, setahun, berpuluh-puluh tahun. Itu menyebabkan kita akan lupa dengan nilai-nilai kasih sayang, kita akan menghalalkan segala cara untuk berburu. Lalu berpuasa juga akan mengingatkan kita betapa lapar itu sungguh tidak menyenangkan, sungguh tidak menyenangkan. Lapar karena pilihan, itulah puasa. Dan kita merasa lapar karena pilihan ini membuat kita menderita, membuat kita letih. Maka seharusnya yang hidup dari hati kita, bagaimana kalau lapar ini karena keadaan, karena ketidakmampuan kita untuk mendapatkan makanan. Jadi dengan berpuasa muncul nilai-nilai ilahiyah, akan rasa kasih sayang pada sesama. Aku saja yang laparnya adalah lapar pilihan karena berpuasa sudah nggak tahan, baik hausnya maupun laparnya. Apalagi saudara-saudaraku yang tidak makan bukan karena pilihan, tetapi karena keadaan. Muncul rasa empati kita, muncul rasa simpati kita, muncul rasa kasih sayang kita. Itu satu. Yang kedua, kita juga akan mengasah rasa syukur kita. Dengan berpuasa, kita akan menyadari betapa rizki yang Allah berikan itu sangat-sangat banyak artinya bagi kita. Sehingga kita akan lebih sadar bahwa karena banyak artinya, banyak manfaatnya, kita akan menjaganya. Kita akan baik-baik dalam menggunakannya, membelanjakannya. Kenapa? Karena kita tidak mau terjadi lapar karena keadaan. Jadi kalau kita punya tabungan, punya uang, mari kita jaga pengeluarannya, mari kita jaga pintu-pintu pemborosannya. Bukan pelit, tidak. Ini bagian dari ekspresi rasa syukur kita. Bahwa di balik syukur tentu ada memelihara. Berhemat adalah salah satu cara kita bersyukur. Memelihara rezeki yang ada, yang Allah berikan kepada kita.
Lalu kita juga dalam berpuasa mengendalikan sifat-sifat buruk lainnya, berbohong, melakukan perilaku-perilaku tercela, menggunjing, dan segala macam. Itu semua adalah bagian dari pelatihan agar mengasah kembali nilai-nilai ilahiyah, sifat-sifat ilahiyah yang sejatinya sudah ada di diri kita. Tetapi seringkali itu pahatannya dalam bilik memori kita, pahatannya dalam bilik hati kita menjadi kabur karena rangsangan-rangsangan nafsu hewani yang lebih mendominasi setiap langkah, setiap keputusan yang kita lakukan dalam hidup ini. Yang tentu saja rangsangan-rangsangan itu lebih bersifat materialistis, lebih bersifat kebendaan, lebih bersifat nyata. Tetapi ujung dari setiap pelanggaran yang kita lakukan itu biasanya akan muncul penyesalan. Nah, rasa sesal itu adalah satu pencerahan yang ada dalam diri kita yang membandingkan, mengkomparasikan antara yang kita lakukan karena rangsangan nafsu dengan sesuatu yang pahatannya kita kaburkan, padahal sejatinya itulah nilai-nilai yang harus kita ikuti. Jadi pada saat kita mengabaikan nilai-nilai ilahiyah yang ada dalam diri kita karena rangsangan nafsu, maka sejatinya kita sedang mengundang ketidakbahagiaan, ketidaknyamanan dalam diri kita sendiri. Karena akan selalu ada suara jernih, suara ilahiyah yang akan menggaung jauh di dalam diri kita. Hei kawan, apa yang kau lakukan itu salah. Hei kawan, apa yang kau lakukan itu sejatinya tidak sesuai dengan kesejatian dirimu. Kamu adalah orang yang seharusnya mendengarkan nilai-nilai ilahiyah yang tertanam di dirimu. Dan nilai-nilai itu jika kamu ikuti, di sanalah kamu akan menemukan kebahagiaan sejati. Teman-teman, demikian ya semacam renungan singkat soal memaknai kembali arti puasa bagi kita semua. Sekali lagi Bang Tica berharap mudah-mudahan Idul Fitri ini kita bisa lakukan dengan riang gembira, dengan selamat sentosa, tentu saja dengan selalu mengingat bahwa sebulan kita berlatih, kini saatnya kita kembali menghidupkan nilai-nilai ilahiyah yang ada di diri kita. Dan itulah sejatinya takwa. Takwa adalah jika apapun yang kita ambil dalam hidup ini, keputusan apapun, lalu perbuatan apapun, referensi utamanya adalah apakah yang akan kulakukan ini, apakah yang akan kuputuskan ini benar-benar telah sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah, sesuai dengan nilai-nilai kebenaran yang sejatinya Allah telah tanamkan di diri setiap makhluk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Salam sehat dan bahagia.